Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas aturan main yang nggak tertulis, tapi justru jadi penentu kesuksesan di dunia kerja. Ini bukan soal skill teknis kamu loh, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu soft skill. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa aja itu dan gimana cara nguasainya. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Kamu bisa aja jadi programmer paling jago, desainer paling kreatif sedunia. Tapi, kalau kamu nggak bisa kerja bareng tim atau nggak bisa terima masukan, ya karir kamu bakal mentok di situ-situ aja. Jadi, ayo kita cari jawaban dari pertanyaan penting ini. Oke, jadi soft skill itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini semua tentang cara kita berinteraksi sama orang lain. Ini tuh soal kemampuan interpersonal, pola pikir, dan karakter yang nentuin seberapa efektif kita pas kerja bareng. Ibaratnya, ini tuh perekat yang nyatuin semua hard skill yang kita punya. Biar gampang dicerna, 16 skill penting ini udah kita kelompokin jadi 4 area utama. Pola pikir, tindakan, keahlian interpersonal, dan karakter. Anggap aja ini semacam peta atau contekan buat pengembangan diri kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Semuanya itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Dari cara kita mikir dan cara kita ngeliat dunia. Inilah fondasi tempat semua keahlian lainnya dibangun. Coba deh perhatiin kontrasnya di sini. Kelihatan banget kan bedanya? Untuk pola pikir bertumbuh, pilihannya itu antara penasaran sama sombong. Kita ini tipe yang haus belajar dan dengerin masukan, atau malah ngerasa udah paling pinter. Terus buat kesadaran diri, ini soal observasi lawan asumsi. Kita beneran merhatiin reaksi orang, atau ya cuma berasumsi mereka bakal ngerti? Nah, yang melengkapi fondasi mindset kita ini, ya ini dia, adaptabilitas. Di dunia yang serba cepat berubah kayak sekarang, bisa nyesuaiin diri itu bukan pilihan lagi, tapi sebuah keharusan. Intinya, kita harus fleksibel pas ketemu hal baru, jangan kaku dan nolak perubahan. Oke, fondasi pola pikir udah kuat nih. Sekarang saatnya kita pindah ke mesinnya, yaitu tindakan kita. Inilah yang mengubah niat baik jadi hasil yang nyata. Di sini kita lihat ada dua hal yang kayak dua sisi mata uang. Etos kerja itu soal konsistensi dan keandalan kamu. Kerja keras karena emang itu yang benar. Nah kalau drive atau dorongan itu lebih ke inisiatif. Jadi orang yang ayo mulai, bukan yang nunggu disuruh. Dua-duanya ini penting banget. Tapi ya gitu, kerja keras sama inisiatif doang kalau nggak terarah, bisa-bisa malah berantakan kan? Makanya, skill berikutnya ini, manajemen waktu. Jadi krusial banget nih. Ini bukan soal sibuk doang, tapi soal jadi efektif. Pastiin kita ngerjain hal yang benar di waktu yang tepat. Oke, mindsetnya udah bener, tindakannya juga udah efektif. Tapi, kita kan nggak kerja sendirian ya kan? Nah, sekarang kita butuh penghubungnya. Kemampuan kita buat nyambung sama orang lain. Wah, kutipan ini ngena banget. Sebelum kita ngomong, sebelum kita mimpin, kita harus dengerin dulu. Bukan cuma dengerin suaranya ya, tapi benar-benar paham apa maksud dibaliknya. Ini adalah dasar dari semua hubungan profesional yang kuat. Nah, salah satu skill yang paling penting di sini tuh ya ini, mendengarkan secara aktif. Ini bukan tindakan pasif loh, ini adalah alat yang super ampuh buat bangun kepercayaan. Kalau orang merasa didengerin, mereka pasti jadi lebih mau kerjasama dan lebih terbuka buat bagi ide. Dua pilar penting lainnya di bagian ini, komunikasi dan kerjasama tim. Poin utamanya gini deh, buat komunikasi, yang penting itu jelas, bukan ribet. Nggak usah berusaha kelihatan pintar, yang penting orang lain ngerti. Terus buat kerja tim, ingat aja, sukses bareng-bareng itu jauh lebih berharga daripada menang sendirian. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Ini jangkar kita. Semua pola pikir, tindakan, dan keahlian interpersonal kita harus ditopang sama karakter yang kokoh. Tiga hal ini, teman-teman, nggak bisa ditawar. Integritas bisa diandalkan dan profesionalisme. Ini bukan lagi soal skill, tapi soal siapa diri kita. Apa kita tetap jujur pas nggak ada yang lihat? Apa omongan kita bisa dipegang? Dan apa kita ngehargain semua orang tanpa pandang bulu? Ujung-ujungnya, inilah yang ngebangun reputasi kita. Jadi, itu dia keempatnya. Pola pikir sebagai fondasi, tindakan sebagai mesinnya, keahlian interpersonal buat penghubungnya, dan karakter sebagai jangkarnya. Semuanya ini nyambung satu sama lain, nggak bisa dipisah. Dan bareng-bareng, mereka ngebentuk siapa kita di dunia kerja. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kalian. Dari semua skill yang kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang mau jadi fokus kalian selanjutnya?
Ingat ya, nggak usah semuanya sekaligus. Kemajuan itu dimulai dari satu langkah kecil. Dan itulah cara kita mulai menguasai aturan main tak tertulis menuju kesuksesan. Makasih banyak udah nyimak.